Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab ke-14, yaitu babun fil iqtisadi fit ta'ah. Ya, bab pertengahan sih ya, kalau terjemahnya ya pertengahan, dalam arti kan tidak berlebihan juga tidak kurang, artinya yang pasnya, yang benar dan tepatnya dalam ketaatan. Nah, yang apa namanya, yang pada prakteknya artinya pada amal ya, karena taat itu kan ditunjukkan dengan amal. Kan tidak bisanya orang yang taat itu taat kepada Allah, tapi ketika Allah memerintahkan tidak melakukannya. Nah, kalau disebut taat ya taat bagaimana? Nah, jadi bisa juga ya seperti kalau di dalam kitab Tahdzibul Akhlak, bab ini ya judulnya Al-Iqtisad fil Amal, benar dan tepat dalam beramal. Nah, masih bab keempat, hadis keempat ya, masih hadis keempat. Karena kemarin baru bagian awalnya ya, yaitu ya, Rasulullah SAW bersabda, innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada yang berat, berarti kan tidak ada yang sulit. Agama itu mudah. Nah, mengapa menjadi sulit? Mengapa menjadi berat? Nah, kemarin ya penyebabnya adalah ya, kalau pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan ya apa yang Allah tetapkan, tidak sesuai dengan keharusannya, tidak sesuai dengan kemestiannya. Di antara contohnya yang kemarin ya di dua hadis awal itu adalah Abdullah bin Amr dan Haula, seorang laki-lakinya Abdullah bin Amr, Haula seorang perempuan yang ternyata pelaksanaan taat nih, ini taat nih sebetulnya kan, pelaksanaan sholat malamnya keterlaluan, disebutnya keterlaluan, berlebihan, yaitu mengerjakan sholat malamnya sepanjang malam, dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Nah, itu jadi berat. Jadi berat, artinya pelaksanaan seperti itu, sholat malam itu jadi berat. Artinya kan ini ketaatannya tinggi, pasti semangat sholat malamnya tinggi, ketaatannya tinggi, tapi pada pelaksanaannya kalau seperti itu jadi salah. Nah, sehingga makanya bab ini bab apa? Bab benar dan tepat dalam beramal. Nah, itu pasti tidak akan berat. Seperti yang dinyatakan di hadis ini kan, innad dina yusrun. Agama ini tidak ada yang berat. Ya, agama Islam ya, innad dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu ringan, agama Islam itu mudah. Nah, adapun kalau yang sebaliknya, untuk amalan yang mudah saja, justru kan untuk amalan yang mudah saja. Kalau nggak salah kemarin saya contohkan tahiyatul masjid kan, untuk amalan seperti itu saja jadi berat kalau ketaatannya rendah.
ketaatan harus tinggi, tapi jangan sampai pada pelaksanaannya itu ya seperti Abdullah bin Amr. Dia melakukan sholat malam demikian itu karena ketaatan yang tinggi kepada Allah ya. Allah memerintahkan sholat malam, kerjakan. Oh, ternyata sholat malamnya sepanjang malam. Nah, bukan seperti itu yang Allah minta. Bukan seperti itu pelaksanaannya. Nah, apalagi kalau tentang sholat malam, sehingga kebetulannya Abdullah bin Amr dan Haula binti siapa kemarin ya? Haula binti Suaib kan namanya, seorang perempuan yang Aisyah sampai takjub kan, sholat, oh ini perempuan ini sholat malamnya luar biasa. Emang bagaimana? Begini. Nah, ternyata seperti Abdullah bin Amr kan oleh Rasulullah kan justru ditegur. Padahal di tentang tahajud sihnya, makanya ya kalau tentang tahajud itu kan Allah menetapkan ada sholat malam, bahkan sholat sunat terbaik itu adalah sholat malam. Kalau sholat rawatib hanya misalnya sholat sunat-sunat yang lain lah, sholat rawatib, tahiyatul masjid, syukurul wudu, nggak ada ayatnya. Kalau sholat malam itu ada ayat Al-Qur'annya. Ya kalau sholat rawatib nggak ada ayat Qur'annya. Tapi kalau sholat malam yaitu Al-Isra ayat 79. Yang ini kan auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Perintahnya langsung ayat Quran, salat malam. Ya salat malam ya. Wa minal laili. Nah, di dalam ayatnya wa minal laili, min di situ kalau dalam bahasa Arabnya min di sana itu huruf jar yang maknanya litab'id namanya. Wa minal laili, dan sebagian malam. Sebagian malam. Abdullah bin Amr kan jadi tidak memenuhi sebetulnya. Berarti pelaksanaannya tidak sesuai. Karena Abdullah bin Amr itu bukan sebagian malam, tapi sepanjang malam, kan tidak sesuai. Jadi tidak iktisod, artinya pelaksanaan seperti itu tidak pas gitu dengan yang dimaksud oleh Allah. Karena yang Allah minta itu sebagian malam, bukan sepanjang malam. Padahal ini kan untuk memenuhi ketaatan yang tinggi, itunya benar, karena ketaatan kepada Allah harus tinggi. Tapi pada pelaksanaannya kalau seperti itu, benarlah Rasulullah SAW mengatakan mau sampai kapan. Nah itulahnya inna dina yusrun, agama itu mudah asal, berarti kan asal pelaksanaannya benar seperti yang dimaksud oleh Allah. Dan contohnya adalah Rasulullah yang demikian. Nah kalau sholat malam Rasulullah sendiri bagaimana? Ya pastilah tidak seperti Abdullah bin Amr. Justru kan di hadis yang keduanya yang mengatakan, oh kalau gitu kan Rasulullah itu sholat malamnya misalnya bangun tengah malam, mungkin jam 1 lah katakannya, jam 1 dini hari sholat, kemudian sampai subuh berapa 3 jam mungkinnya. Nah kalau Rasulullah kan cukup sekian. Nah kalau kita kan beda dengan Nabi. Nah itu pikiran itu yang menyebabkan pelaksanaan jadi beda, yang pada akhirnya akan memberatkan. Nah lanjutkan nih hadis ini nih ya. Walan yusyadadinu illa ghalabahu. Nah apakah gitunya dua hadis awalnya yang oleh ini dimasukkan sebagai hadis pertama dan keduanya, yaitu Abdullah bin Amr yang semangat ibadahnya tinggi dan Haula binti Suaib yang semangat ibadahnya tinggi tapi pelaksanaannya jadi tidak pas itu ya, tidak tepat.
Nah, apakah itu sebelum? Tapi kayaknya hasilnya kayaknya sebelum Rasulullah bersabda seperti ini nih. Walan yusyadadinu illa ghalabahu. Dan tidak akan alah, bahasa kitanya nih agak susah nih terjemahnya nih. Dan tidak akan menempuh sesuatu yang berat pada agama ini illa ghalabahu, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Mungkin terjemah harfiahnya kurang lebih demikiannya. Tidak akan ada gitu yang menempuh yang berat-berat itu di dalam agama ini, kecuali mereka akan kalah. Nah, contohnya Abdullah bin Amr, sholat malamnya benar, itu syariat Islam, itu amalan yang ada di dalam Islam. Bahkan tadi sholat malamnya perintahnya pun keberadaannya disebutnya ya, keberadaan sholat malam itu melalui ayat Al-Quran. Tapi seperti itu yang ditempuhnya, yang berat pasti sholat dari awal malam sampai akhir malam, sholatnya sepanjang malam. Nah, Rasulullah menyabdakan seperti ini. Walan yusyadadinu illa ghalabahu. Dan tidak akan menempuh amalan yang berat-berat di dalam Islam ini illa ghalabahu, kecuali dia akan kalah. Nah, maksudnya akan menyerah tengah jalan, berhenti tengah jalan. Tidak akan mampu berarti mengamalkannya secara dawam, karena yaitu keburu kalah. Karena pada akhirnya akan terasa berat ternyata kalau pelaksanaannya seperti itu. Nah, sebaliknya juga nih yang ketaatannya rendah. Sholat tahiyatul masjid saja sekali-kali udah berat. Berat itu, kecuali kalau sakit teh kemudian iman naik, semangat ibadah tahiyatul masjid dilaksanakan. Tapi pada keseringannya gitu mungkin sebutannya ya. Tapi keseringannya enggak. Kenapa? Berat. Makanya kenapa tidak lakukan? Berat berarti. Kalau mengukur, kalau membandingkan dengan Abdullah bin Amr ya, dengan haulanya, perempuannya Haula binti Suhaib, mereka mengatakan kami sanggup. Berat enggak? Karena mereka mengatakan, malah Abdullah bin Amr kan sudah bertekad demikian. Oh, Rasulullah SAW itu sholatnya seperti itu, padahal itu yang tepat justru kan, yaitu seperti ayat Quran, sebagian malam, bukan sepanjang malam. Rasulullah tentu yang tepat pelaksanaannya. Abdullah bin Amr kan mengatakan, kalau seperti itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu, ya cukuplah bagi Rasulullah, karena beliau ini kan tidak punya dosa. Maka saya akan sholatnya jadi sepanjang malam. Berat enggak? Makanya kan seolah-olah seolah-olah susah gitulahnya, susah untuk dihalangi. Mencek orang mah hese dicarek. Oh, saya sanggup. Luar biasa sebetulnya kan, luar biasa. Berat enggak? Pasti mengatakan demikian. Berat enggak? Tapi kan Rasulullah melihatnya jangka panjang. Kan Rasulullah melihatnya jangka panjang. Karena beliau sendiri kan yang menyabdakan bahwa
amalan yang paling dicintai Allah itu adalah yang dikerjakan secara konsisten. Sampai kapan konsisten? Seumur hidup. Ya seumur hidup ya, karena ketaatan kepada Allah itu kan bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, sampai akhir hayat. Nah kalau Rasulullah tentu sudah paham, paling paham tentunya ya. Mengapa boleh demikiannya? Mengapa Allah memerintahkan sholat malam? Allah perintahkan. Tapi kan Allah memerintahkannya sebagian malam aja. Dan Rasulullah paham berarti ayat tersebut. Allah memerintahkannya sebagian malam saja. Ya, yang digunakan itu yang dipakai untuk mengerjakan sholat malam. Nah, Abdullah bin Amr merasa bahwa wah kita ini kurang kalau pelaksanaan kita itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah itu salat malamnya mungkin gitunya dini hari, begitu lewat tengah malam bangun kemudian sholat sampai menjelang subuh, ya bagi Rasulullah cukup karena beliau tidak punya dosa. Nah kalau kita, nah padahal Rasulullah tentu paham ya, memang Allah memerintahkannya sebagian malam dan Rasulullah mencontohkannya demikian. Dasar lah kalau di kita menurutnya dasar tuh kenapa ada pikiran gitu ya, yang akhirnya muncul tapi kan dikoreksi gitu ya. Kenapa ada pikiran demikian seperti Abdullah bin Amr? Oh, kita ini berarti harus lebih dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah kan paham betul kenapa Allah memerintahkan sebagian malam. Kamu tidak akan kuat nanti, gitulah seolah aja nanti kamu akan merasa bahwa pelaksanaan yang seperti itu berat. Dan kalau sudah datang perasaan berat untuk melaksanakan ibadah, yang dilakukan pastinya jadinya tidak dilakukan ibadahnya. Tapi bahasanya apa ya? Nyaeta tapi dari nu pika sebelun, alanya pika sebelun atau apa sih bahasanya? Eta tahiyatul masjid, anu apa sih beratnya? Kenapa tidak dilakukan? Kalau sudah merasa berat, ya kalau sudah merasa berat, ya pasti tidak dilakukan. Kalau dibandingkan sholat malam, Abdullah bin Amr merasa, wah enggak berat, sanggup saya sepanjang malam sholat, saya lakukan demikian. Karena ketaatan yang tinggi kan, berarti kan di situ kan ininya, poinnya. Tapi karena salah kan, Abdullah bin Amr demikian itu salah, makanya oleh Rasulullah dikoreksi, diluruskan. Dan pendidikan apa sih bahasanya, makanya pekan sebelum mah 2 rakaat wae berat. Aduh, ai kudu kumaha atuh. Nah, kudu dikorting salat teh 1 rakaat. Loba teuing 2 rakaat teh geus sok kekurangan 1 rakaat dari berat mah. Apa harus demikian? Kalau kita melihat nih, Abdullah bin Amr banyaklah sahabat Rasulullah itu karena ketaatan mereka luar biasa lah. Nyawalan yusyadadinu illa golabahu, tidak akan ada orang yang mengambil menempuh yang berat-berat nih di dalam agama ini kecuali kalah pada akhirnya akan merasa berat, kalah dalam arti tidak berlanjut, yang diamalkannya itu tidak berlanjut, pada akhirnya dia kalah. Disebut di sini bahasanya demikian ya, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Atau apabila menempuh yang berat-berat, saya kira diterjemah demikiannya dengan contoh Abdullah bin Amr ya sudah jelas ya. Tidaklah menempuh mengambil yang berat-berat di dalam agama ini kecuali akan kalah, pada akhirnya akan lemah. Itu yang Rasulullah tidak suka gitu aja. Itu yang Rasulullah SAW tidak suka.
sholat malam seperti itu lalu berhenti karena gening berat. Nah eta nu Rasulullah teu resep teh. Nah ini ya demikiannya kalimatnya ya. Walan yusyadadinu illa golabahu. Nah saya kira tadinya Abdullah bin Amr kan Haula binti Suaib mereka melaksanakan demikian sebelum Rasulullah bersabda seperti ini dia di sini. Dan tidak akan ada yang menempuh mengambil amalan-amalan yang berat-berat kecuali pasti kalah. Pada akhirnya akan merasa ternyata berat. Ya ternyata beratnya untuk konsisten kan. Kalau hanya seminggu misalnya mau kuat pasti Abdullah bin Amr seminggu sebulan demikian aku kuat. Ya tapi kan mau sampai kapan? Pasti pada akhirnya akan muncul perasaan berat. Kalau sudah kalau sudah muncul, kalau di dalam hati ada begitunya atau apakah seperti Abdullah bin Amr misalnya nih, seperti Abdullah bin Amr yang asalnya dengan semangat tinggi lalu kemudian muncul perasaan bahwa ternyata berat. Karena kondisinya karena kalau untuk melaksanakan dengan cara demikian sholat malamnya sepanjang malam ini kan dituntut kondisi fisik yang prima. Dok, bener nggak? Kalau sholat malamnya seperti ini ya seperti itu ya, sholat malamnya dari ba'da isya, setelah sholat isya sampai qobla subuh. Wah ini menuntut fisik yang prima. Mau sampai kapan? Kalau misalnya kemudian kena flu sedikit, nah ini mulai ini coba masih seperti itu nggak pelaksanaannya? Nah, badannya kan nggak mendukung. Kalau misalnya lagi flu itu kan kemudian kondisi siangnya misalnya ada apa namanya aktivitas yang berat, emang malamnya berarti kan tidak seprima itu biasanya. Nah itu yang kemudian akan lemah. Ini berarti kan ya yang akan menghalangi di antara, berarti ini salah satunya ya, di antara yang menghalangi untuk lawannya untuk taat, untuk beramal soleh itu adalah rasa berat itu untuk melakukan ibadah tersebut, meskipun untuk amalan yang kecil. Ya meskipun untuk amalan yang kecilnya, kalau di dalam hati yang sudah ada rasa berat itu untuk melakukan, ya pasti enggak. Nah padahal kan kalau sholat misalnya ya amalan yang wajib kan tuntutannya itu amalan yang wajib itu kan tidak boleh ditinggalkan. Ancamannya kalau ditinggalkan, kalau tidak melakukan yang wajib kan diazab oleh Allah, disiksa. Nah sehingga kalau untuk sholat wajib, katakanlah hanya sholat contohnya yang wajibnya, untuk sholat wajib benar aja, nggak pernah ditinggalkan. Nah apakah untuk sholat wajib juga masih ada rasa berat? Itu apakah untuk yang wajib nih, untuk sholat wajib masih berat itu untuk melaksanakan yang wajib? Ternyata iya masih ada, tapi kan wajib, tidak bisa tidak, akhirnya mengerjakan juga, artinya kan akhirnya mengerjakan juga. Tapi kalau untuk yang sunat, ketika datang rasa berat, mudahlah meninggalkannya. Kalau untuk yang wajib gak berani. Ya kalau untuk yang wajibnya ada rasa berat itu untuk melaksanakan sholat wajib, tapi kan gak berani, tidak sampai meninggalkan, tidak sampai tidak mengerjakannya. Tapi kalau untuk yang sunat, ketika datang rasa berat, sangat mudah untuk tidak melakukannya. Padahal
Mestinya sebaliknya. Jangankan untuk yang wajib, berarti jangankan untuk yang wajib, untuk amalan yang sunat pun tidak boleh, berarti tidak boleh, itu ada rasa berat untuk melaksanakannya. Mestinya itu harus sampai, untuk melaksanakan yang sunat pun nggak berat. Sehingga sholat wajib, nah, kita seperti sholat wajib, kan kita sebutkan kita nggak berani meninggalkannya. Atau kan sunat gitu. Sholat malamnya yang paling utama, yang paling afdol, yang sholat sunat terbaik adalah sholat sunat. Nah mestinya itu perasaannya, karena ini di situ kan ininya kan sumbernya. Perasaan untuk melakukan sholat malam itu samakan gitu dengan sholat yang wajib, yang pada akhirnya disebut nanti biasa sholat malam ya gitu, ini tidak berat sehingga sholat wajib. Padahal kalau untuk sholat wajib kan demikian, misalnya ya disebut itu badan sedang tidak fit, badan sedang lowbat, ngedrop, kayak anger dia sholat wajib mah gitu, tidak mau meninggalkan. Itu kan sholat sunat kayak gitu. Nah pada akhirnya akan demikian sebetulnya. Untuk mengerjakan sholat malam itu enggak ada beratnya sih sholat wajib ya tuh. Gitu seharusnya. Nah kembali ke ini nih ya, walan yusadad dinu illa golabahu. Tidak akan ada gitunya yang memilih amalan yang berat-berat di dalam agama ini kecuali dia pasti kalah. Pada akhirnya akan ya terasa benar, itu terasa berat lalu menyerah. Jadi tidak dilakukan. Nah, berarti ini kan jadi tidak memenuhi sebetulnya. Jadi tidak memenuhi tuntutan, tidak memenuhi berarti keinginan Allah bahwa ketaatan itu seumur hidup. Kenapa berhenti tengah jalan? Kejadiannya demikian sebetulnya. Kenapa berhenti tengah jalan? Kenapa tidak berlanjut? Apalagi kalau seperti itu misalnya hanya seminggu, hari umur panjang kene disebutlah gitu, hari umur panjang kene, hari melaksanakan ketaatan kan seminggu atuh kumaha ieu teh. Lanjutkan lagi nih, fasaddidu. Nah maka pilih, gitulahnya, pilih yang tepat, pilih yang tepat. Tapi dengan ketaatan yang tinggi, karena ketaatan harus tinggi dalam pelaksanaannya kan yang jadi masalah gitu kan, pelaksanaannya yang jadi masalah. Kalau ketaatan harus tinggi, karena kan kalau ketaatan rendah, nah ini pasti nih, kalau ketaatan rendah yang ringan pun jadi berat. Karena artinya dorongan nih, ketaatan di sini berarti kan dorongan untuk melakukan amal solehnya sangat rendah. Dorongannya sangat lemah. Nah kalau sudah seperti itu kan untuk amalan yang sebetulnya sama sekali nggak ada beratnya. Nggak ada berat-beratnya. Kalau dilaksanakan artinya ya ternyata dilaksanakan. Setelah dilaksanakan coba rasakan berat nggak melakukan amal tersebut. Ya kan contohnya gampang dari kemarin tahiyatul masjid misalnya, coba gitu, katakan coba lakukan. Setelah dilakukan segera rasakan muncul orang berat nggak tadi sih melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah kalau ketaatannya rendah susah gitu, karena dorongan itunya.
Karena dorongan untuk melaksanakan, untuk beramalnya itu sangat lemah. Ya, sehingga kan demikian ya, amalan-amalan yang sebetulnya kalau di hadis ini kan di awalnya disebutkan agama seluruhnya, bahkan inna dina yusrun, yang seluruh agama Islam ini ringan, mudah. Tapi kalau ketaatannya rendah jadi berat, atau karena ketaatannya sangat tinggi tapi dalam pelaksanaannya ada yang salah, tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah, jadi berat. Fasadidu, maka dak bahasa Sunda mah sing merenah, tak merenah, sing merenah atau beramal soleh nih. Jangan seperti Abdullah bin Amr yang wah luar biasa gitu kan, akhirnya jadi berat. Atau karena ketaatannya yang rendah sehingga amalannya juga jadi berat, padahal itu amalan yang ringan. Nah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kalaupun wa qaribu di sini ini ada sebetulnya di penjelasannya di sini nih ya. Wa qaribu, kalaupun, karena memang pasti sebetulnya ya, kalaupun tidak sempurna, kalaupun tidak sempurna nih amal soleh yang dilakukan, tapi berusaha, harus berusaha mendekati sempurna. Ya, berusaha mendekati sempurna. Ya, artinya jangan dianggap enteng atau jangan berlebih. Ya, yang sempurna pasti contoh, pasti yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang sempurna, sehingga amal Rasulullah itu jadi contoh karena amal beliau itu sempurna. Sempurna itu kan artinya pas ya, tidak kurang gitu, tidak lebih. Contoh Rasulullah SAW atau apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah contoh yang sempurna. Ya, itulah yang benarnya, itulah yang pasnya, itu merenahna, itulah. Kalau contohnya sholat malamnya, kalau Abdullah bin Amr ya kan, jadi salah. Jadi salah, makanya dikoreksi kan, makanya ditegur oleh Rasulullah. Kalau sudah benar, Rasulullah nggak akan menegur yang benar. Rasulullah nggak akan mengoreksi yang sudah benar. Rasulullah SAW itu akan minimal Rasulullah itu diam, tidak menyatakan salah, itu tidak mengoreksi, tidak meluruskan, karena sudah benar. Nyawa qaribu, dekatilah, kalaupun tidak sempurna, ya berusahalah untuk mendekati sempurna. Artinya kan harus tahu dulu yang sempurnanya yang mana, yang sempurna itu bagaimana. Lihatlah amal Rasulullah, karena amal Rasulullah itulah contohnya. Amal Rasulullah itu sempurna, beliau sempurna, Rasulullah SAW itu sempurna dalam beramal, dalam mengamalkan Islam, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Wa abshiru, dan bergembiralah. Dan bergembiralah. Di sini nggak disebutnya kenapa gembira. Karena kalau gembira bukan rasa sedih, gembira, kecewa. Itu rasa yang muncul itu di dalam hati karena ada penyebabnya. Nah, di sini bergembiranya itu karena apa? Yaitu persisnya yang dimaksud di sini ya. Bergembiralah dengan pahala dari amal yang kamu kerjakan secara konsisten. Ini maknanya demikian nih. Dari amal yang kamu kerjakan secara konsisten meskipun amalan-amalan yang kecil. Wasta'inu bil godwati, dan minta tolonglah. Nah, ini bahasa kiasan nih. Ini bahasa kiasan nih ya. Minta tolonglah
dengan berjalan, ini terjemah harfiahnya ya namanya juga kiasan, ungkapan, tidak bisa terjemah harfiah. Minta tolonglah dengan berjalan di pagi hari, berjalan di sore hari, dan sedikit di malam hari. Nah ini maknanya hanya demikian nih ungkapan ini. Pada riwayat yang lain, saddidu, ini pada redaksi di hadis yang lain ya, yang barusan itu hadisnya riwayat Al-Bukhari, yang barusan hadisnya riwayat Bukhari, yaitu yang diawali dengan inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Kan Rasulullah sudah menyatakan demikian ya. Artinya, nah hanya jadi berat gitu kan. Kenapa jadi sulit? Kenapa jadi berat? Pasti ada yang salah. Kalau benar pelaksanaannya seperti yang dimaksud gitu oleh Islam itu sendiri, nggak akan ada yang berat. Barang siapa akan memaksakan diri memilih amalan yang berat-berat, nggak akan lama, nggak akan bertahan lama. Pasti pada akhirnya akan terasa berat, kemudian berhenti. Nah, lanjutannya demikian ya, fasadidu, maka beramallah dengan benar, beramallah dengan tepat, sing merenah, nah bahasa Sunda mak itulah, sing merenah gerak beramal soleh nih. Ya, tapi juga jangan menganggap entengnya. Kalau sudah menganggap enteng, ya namanya juga menganggap enteng. Ya sebetulnya ini nggak ada yang berat, sebetulnya tidak berat. Tapi karena disepelekan, akhirnya sama. Yang memilih yang berat-berat pada akhirnya benar terasa berat, lalu berhenti. Yang menganggap enteng karena menganggap remeh, karena menganggap enteng. Kalau yang ini karena menganggap enteng, menganggap remeh, jadi tidak melakukan. Sama akibatnya, tidak melakukan pada akhirnya. Tidak melakukan amal. Nah, di mana amal ini kan? Amal ini adalah bukti ketaatan. Ya, amal itu adalah bukti ketaatan. Kalau Abdullah bin Amr kan menunjukkan, luar biasa berarti ketaatannya gitulah. Hanya sayang itu kan pada pelaksanaannya tidak tepat. Nah, pada riwayat yang lain ya saddidu, beramallah dengan benar, tepat, beramallah yang pas, waqoribu, dan dekatilah, berusaha gitu mendekati sempurna. Nah, karena kalau yang sempurna itu nggak akan ada yang bisa sempurna. Yang bisa sempurna hanya Rasulullah. Wagdu waruhu, berpagi-pagilah, bersore harilah, wasyai'un minaduljah, dan sedikit waktu di malam hari, al-qasda. Nah, ini kalau hadis ini lebih apa namanya? Lebih spesifik nih. Al-qasda yang benar nih, yang tepat beramalnya. Tablugu, pasti kalian akan sampai. Pasti kalian akan sampai, yaitu nah kalau tadi kan jadi tidak sampai, beramal samingguan, beramal sabulanan, atau tenepi, meureunnan kan hidup masih ada berikutnya. Berarti tenepi, adanya tidak sampai akhir, tidak sampai ujung, pasti kalian akan sampai. Asal al-qasda. Ini Rasulullahnya, ini redaksi lain ya dari hadis yang tadi, al-qasda. Yang benar, itu yang benar, yang tepat, yang pasnya beramalnya. Tablugu, pasti kalian akan sampai. Nah, sampai kepada, berarti kalau sampai kan sampai kemana gitu kan, sampai ke apa? Sampai kepada apa yang diinginkan oleh Allah, yang dimaksud oleh Allah. Ya al-qasda tablugu, pasti kalian akan sampai. Yaitu tadinya bahwa ketaatan itu kan dibuktikan dengan amal. Ada atau tidaknya ketaatan itu lihatlah pada amalnya. Karena bukti ketaatan itu ada pada amal.
ada tidaknya ketaatan itunya terlihat pada amalnya, atau tinggi rendahnya gitu kan. Tinggi rendahnya ketaatan kepada Allah itu ya pada amalnya gitu, karena amal ini adalah bukti ketaatan. Ketaatannya tinggi, wah luar biasa kan amalnya. Hanya jangan sampai over gitu, jangan sampai lebih seperti Abdullah bin Amr. Ketaatannya rendah, tetapi juga akhirnya kan tidak sampai juga kepada apa yang diinginkan, kepada apa yang dimaksud oleh Allah. Nah, ini di akhir hadis yang pertama tadinya, ini ada ungkapan ini nih. Jadi perintah Rasulullahnya seperti ini kan. Kita ulang lagi dari awal nih hadis yang ini ya. Inna dina yusrun, agama Islam ini mudah. Ternyata garis bawahi, gak ada yang sulit. Gitu. Di dalam Islam ini gak ada yang sulit. Nah, siapa yang memaksakan diri, memilih yang berat-berat, menjadi berat, memberatkan diri sendiri, itu kan seperti Abdullah bin Amr contohnya nih. Itu memberatkan diri sendiri. Pasti pada akhirnya akan kalah, tidak akan bisa untuk mengamalkannya secara berkelanjutan, secara kontinu dan konsisten. Maka pilih, apakah pilihlah atau bukan, maka beramallah. Ya, beramallah dengan benar, dengan tepat, yang pas beramal. Dekatilah kesempurnaan, karena kalau yang sempurna gak akan ada. Dekatilah gitunya. Dekatilah kesempurnaan dalam beramal. Dan bergembiralah dengan pahala yang akan Allah berikan, yang akan kamu dapatkan dari amal kamu yang konsisten. Nah, ini maknanya demikian nih ya, bergembiralah. Bergembira dengan apa? Dengan pahala. Karena kalau yang berhenti tengah jalan, ya berhenti tengah jalan, ya pahalanya juga berhenti, berarti kan. Untuk mungkin begini, kita bisa berpikir begini, beramal dengan semangat yang semangat 45 lah, mumpung Agustusan ya. Oh, dengan semangat 45, seminggu. Setelah seminggu Allah nunggu, kenapa orang ini tidak beramal, kenapa dia berhenti? Ditunggu lagi, misalnya ternyata benar berhenti, tidak berlanjut. Kayaknya boleh kalau kita berpikir jangan-jangan pahala yang sudah diberikan oleh Allah diambil lagi. Tebal lagi siapa masuk gante, merunan meti wunggul, ambil lagi pahalanya. Gak juga sih kayaknya, tapi mungkin ya kalau kita berpikir buah dicokot deui meureun ku Allah teh meureun ganjaran lagi. Kalau amalnya seperti itu ya, karena nih absiru di sini, bergembiralah dengan balasan dari Allah yang kamu terima atas amal kamu yang konsisten. Pasti nih kalau beramalnya pas, beramalnya benar, tepat, gak akan terasa berat pasti. Artinya kan akan beramal secara konsisten. Lah, bergembiralah dengan pahala yang akan kamu dapatkan. Kuala mun 2 poeun. Waduh, ruas nyawa semangat 2 poe. Poe katiluna alah berat ternyata hari keempatnya iya benar sudah berhenti. Jangan-jangan itu hanya pikiran saya sih. Jangan-jangan kalau seperti itu pahala yang dulu Allah berikan teh teu balik sugan terek tuluy bersih Allah teh sugan terek tuluy beramal teh karikeun deui pahalana. lamun gitu cokot deui kalau teh pahalana teh balik geus eta mah sugan teh bener. Nah, ini makna dari minta tolong lah, karena di hadis yang ini kan minta tolong lah dengan berjalan di pagi hari. Ini ungkapan nih ya, lain kudu jalan di pagi hari nih. Jalan di pagi hari, jalan di sore hari, atau JJS gitu. Jalan sore-sore atau gitu mah. Karena terjemah harfiah demikian. Wasta'inu bil godwati, minta tolonglah kamu dengan berjalan di pagi hari, gitu terjemah harfiah mah. Warauhati, dan berjalan di
sore hari atau kudu mejeng jalan sore-sore. Nah, jadi gitu mana ini maknanya seperti ini nih. Kalau bahasa Arabnya ini isti'arun. Isti'arun itu isti'arun wa tamsil. Ah, gitulah kita bisa menyebutnya. Itu bahasa kiasan. Ya, itu bahasa kiasan ya, minta tolong dengan berjalan di pagi hari, berjalan di sore hari, kemudian sedikit waktu di malam hari. Ini maknanya demikian nih ya, biar langsung nih kita apa namanya seperti ini ya hal ini dimaksud. Istainu ala taatillah. Ah, pelan-pelan nih. Saya kiranya jangan terburu-buru di sini nih. Karena itu kan sebelumnya Rasulullah yang benar, yang tepat, yang pas kalau beramal. Nah, maka itu nah seperti ini tips itulah tipsnya dari Rasulullah nih. Beramallah dengan benar gitu kan ya, dengan tepat yang pas. Dekatilah amal yang sempurna, bergembiralah kalian. 3 kan yang disebut oleh Rasulullah ya. Yang tepat, yang pas dalam beramal, dekatilah. Berarti usahakan itunya setiap amal itu mendekati itulahnya, mendekati sempurna. Dan bergembiralah dengan pahala atas amal yang kalian kerjakan secara konsisten. Nah, ini tipsnya dari Rasulullah. Maka wastainu bil godwah. Nah, mananya adalah istainu ala taatillahi azza wa jalla bil a'mali fi waqtin nasyatikum wa firogi qulubikum haitsu bihaitsu tastazillunal ibadah. Wah, ini maknanya luar biasa nih. Emang naon gitu. Luar biasa. Emang apa maknanya? Minta tolonglah, istainu ala taatillah. Minta tolonglah dalam nih hal atau apa namanya? Dalam ketaatan kepada Allah, atau minta tolonglah untuk taat kepada Allah itu bil a'mali dengan amal-amal fi waqti nasyatikum, di saat kamu sehat. Artinya apa namanya, nggak ada apa gitu, nggak ada apa yang bisa menjadi penghalang, nggak ada apa yang bisa mengurangi tuntutan tadi. Usahakan kalau beramal itu mendekati sempurna. Nah, misalnya badan sedang kurang sehat, tapi bagaimanapun lah, semua juga bisa merasakan kan, kalau badan sedang kurang sehat atau kalau sedang sakit, alah sholat kita seperti apa? Ya, sholat kita seperti apa kalau kondisi badan demikian? Nah, di sini ya, jadi minta tolong untuk taat kepada Allah itu dengan amal-amal yang kerjakan seperti tadi, amalnya yang pas, dekati sempurnanya suatu amal itu seperti apa di saat fi waqti nasyatikum, di saat kondisinya memungkinkan. Jadi saat kondisinya memungkinkan, artinya kan tidak ada apapun yang bisa menghambat. Ya, tidak apapun ya yang bisa yang menghambat, menghalangi atau mengurangi gitulah dari beramal yang pas, kemudian berusaha setiap amal itu dikerjakan mendekati sempurna. Nah, seperti itu caranya. Artinya kalau sedang sehat, sedang sangat memungkinkan lah tadinya, kalau kita mengerjakannya seperti yang diperintahkan Rasulullah di hadis ini, beramallah yang pas, yang benar, yang tepat, dekatilah, usahakan amal itu apa namanya mendekati sempurna.
Wapirogi kulubikum, dan Allah iya wapirogi kulubikum teh keur teu loba pikiran. Keur teu loba pikiran meureun bisa meureun husu atuh untuk baju urang mah keur loba pikiran banyak eta cus cos ka ditu ka dieu alin ka ditu ka dieu justru keur ya apalah itu misalnya kalau salat wajib tadinya contohnya ya salat wajib kan harus terus dikerjakan, nggak ada alasan meninggalkan salat wajib, nggak ada alasan. Rasulullah saja sedang perang tetap salatnya dikerjakan, salat wajib sedang perang itu kan sampai tetap dikerjakan dengan cara yang khusus tentunya ya. Ini dalam kondisi perang tetap salat wajib dikerjakan dengan kondisi yang khusus. Yaitu nih sholatnya menghadap kiblat enggak, kemana? Menghadap musuh. Sholatnya menghadap apa? Menghadap musuh. Ya sholatnya itu artinya sambil melihat, memperhatikan musuh. Emang benar itu sholat gitu. Kalau dibanding dengan kondisi normal mah ya iyalah, masa sholat sambil memperhatikan musuh, emang pikiran bisa fokus itu kan ke sholat? Enggak, biar bagaimanapun. Nah, atau misalnya ketika ya itu tadinya badan sedang sakit, dan susah kita mau sholat sempurna bagaimana gitu kan, kondisi badannya sakit. Atau ini hati nih, misalnya di hari misalnya, atau ada kejadian anggota keluarga kita yang meninggal, danger hese di kumah-kumah sedih kalau kumaha ge. Tapi apa mau nggak mau apa sholatnya mau ditinggalkan? Ya tetap nggak bisa. Artinya ya usahakanlah semaksimal, tetap harus maksimal dalam kondisi demikian. Bersedih, ya soalnya sholat bari sedih, bahkan bisa nangis kan di dalam sholatnya. Ya ketika sholatnya itu bahkan dia bisa menangis. Kenapa? Sedih karena ingat kepada anggota keluarganya yang meninggal. Nah, ini dalam seperti ini, wapirogi kulubikum. Nah, di saat suasana hati sedang tidak ada gangguan, tadi dia usahakan maksimal bang. Gitu. Di saat wapirogi kulubikum, ya di saat hati sedang apa namanya tenang mungkinnya, ya pikiran sedang tenang, perasaan sedang tenang. Bihaesu tastazilunal ibadah. Iya, di mana kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nah tadi gipan kergering medatu nikmat ibadah ge gitu kan. Kalau sedang sakit kan nggak bisa lah, nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Di saat kondisi sedang perang, mengerjakan sholat sulit, sebetulnya akan merasakan nikmatnya gitu kan. Nikmatnya sholat itu dalam kondisi harus sambil menghadap musuh, harus sambil memperhatikan musuh. Ya sulit biar bagaimanapun. Nah tapi kalau ini dalam keadaan kamu, badan kamu sehat, hati kamu tenang, maka tadi dinya singpol muncul orang mah gitulahnya singyaan, beramalah dengan benar, tepat dan pas. Tasbihaisu tastazilunal ibadah. Nah di mana dalam kondisi demikian kamu merasakan nikmatnya ibadah. Wala tasamuna, jangan pernah jenuh. Biar korek ngomong jenuh ibadah coba. Apa kita mau mengatakan bosan ibadah wae, jenuh ibadah wae? Justru orang yang merasa jenuh akhirnya berhenti, merasa bosan akhirnya berhenti. Sebetulnya orang yang dihinggapi rasa jenuh, dihinggapi rasa bosan, mereka sebetulnya tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah. Kalau kata bisa digaris bawahi silahkan. Ya kalau dihinggapi oleh jenuh ibadah teh, bosan ibadah teh, ini kan akan berhenti. Akhirnya kan kalau merasa jenuh, merasa bosan, mengapa? Karena berarti mereka yang tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah.
Sebaliknya nih, karena kalau benar nih bisa merasakan ibadah, pasti ingin lebih. Karena kenikmatan itu kan ingin terus dan semakin bertambah. Kalau sudah nikmat, kalau sudah merasa nikmat, ini secara umum nih, apabila merasakan kenikmatan sesuatu pasti ingin lagi dan ingin yang lebih lagi. Kalau sudah merasakan nikmat nah seperti itu, bukannya bosan, bukannya jenuh ini ngeunah wae mamanya gitu, justru ingin yang lebih lagi. Tabluguna maksudakum. Nah, kamu akan sampai kepada apa yang kamu tuju. Kemana? Kepada Allah kan. Tabluguna maksudakum. Kamu akan bisa mencapai apa yang kamu tuju. Ya, kamu akan sampainya kepada apa yang kamu cari, itu apa yang kamu apa namanya, apa yang kamu cari, itu apa yang kamu tuju, apa yang kamu cita-citakan. Takunukuk seperti ini caranya, kamu akan sampai. Kalau yang tadi lahnya kamu, maka bergembiralah, yaitu dengan pahala balasan yang yakin, bahkan bukan pasti lagi, yakin kamu terima atas ketaatan amal yang kamu lakukan secara konsisten.